Exercise 3 Imperfect Cadence. Lengkapi nada-nada untuk soprano, alto, tenor, dan bass pada progresi imperfect cadence berikut. Ada 8 latihan, 4 dalam kunci mayor dan 4 dalam kunci minor. Mengapa ada 8 latihan? Ini berhubungan dengan apa yang dimaksud dengan imperfect cadence. Yang dimaksud dengan imperfect cadence adalah progresi chord yang diakhiri dengan chord 5. Jadi chord awalnya bisa chord 1, chord 2, chord 4, atau chord 6. Jadi ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah chord 1 ke chord 5, kemungkinan yang kedua adalah chord 2 ke chord 5, kemungkinan ketiga adalah chord 4 ke chord 5, dan kemungkinan keempat adalah chord 6 ke chord 5. 4 kemungkinan ini yang menjadi alasan mengapa latihannya ada 8. 4 dalam kunci mayor dan 4 dalam kunci minor. Dan diharapkan dalam latihan keempat kemungkinan yang ada dipakai semua. Sebagai contoh, dalam kunci mayor, latihan pertama memakai progresi 1-5, latihan kedua memakai progresi 2-5, latihan ketiga memakai progresi 4-5, dan latihan keempat memakai progresi 6-5. Boleh juga bertukar, yang penting keempat kemungkinan untuk imperfect cadence itu dipakai. Dalam video sebelumnya di mana saya menjelaskan dan memberi contoh untuk exercise 2, ada bagian petunjuk. Dalam exercise 3 ini, saya membagi 2 bagian petunjuk itu menjadi catatan dan petunjuk. Jadi bagian pertama adalah catatan dan bagian kedua adalah petunjuk atau langkah-langkah. Nah, catatan yang pertama, tulis soprano alto pada treble stave dan tenor bass pada bass stave. Dengan kata lain, 2 suara pada treble stave dan 2 suara pada bass stave. Catatan kedua, tulis nada-nada dalam jangkauan masing-masing suara. Jadi jangan menulis suara di luar jangkauan suara yang ada. Catatan ketiga, tulis nada-nada sesuai chord tones. Perhatikan bahwa nada yang ditulis harus sesuai dengan chord tones. 4. Jarak maksimum untuk soprano alto dan alto tenor adalah perfect octave, dan untuk tenor bass adalah 2 kali perfect octave. 5. Hindari cross voices dalam suatu chord dan overlap voices antara 2 chord yang berdekatan. Petunjuk. Petunjuk yang pertama, lengkapi key signature. 2. Beri indikasi chord dengan angka Romawi. 3. Lengkapi suara bass terlebih dahulu, kemudian soprano dengan arah pergerakan nada yang berlawanan. Jadi soprano dan bass arah pergerakan nadanya harus berlawanan. Untuk petunjuk yang keempat, saya menambahkan sesuatu, ya. Lengkapi alto dan tenor sesuai chord tones dengan mengikuti aturan berikut. Dalam exercise sebelumnya, pada bagian ini hanya berisi yang berwarna biru saja. Misalnya aturan yang pertama, untuk chord mayor, double root dan jangan double the third. Aturan tambahan, khusus untuk chord 6, dalam hal ini chord mayor, dalam kunci minor, double the third. Jadi walaupun ada aturan bahwa chord mayor yang di double rootnya, jangan double third-nya, tetapi khusus chord mayor, yaitu chord 6, dalam kunci minor, double the third-nya. Bukan root-nya yang di double, tapi third-nya yang di double. Aturan kedua masih sama, untuk chord minor, double root atau third. Ketiga juga ada aturan tambahan. Double the fifth jika doubling seperti dalam 2 poin di atas tidak memungkinkan. Tetapi jika fifth-nya adalah leading note, fifth, leading note itu tidak boleh di double.
Dua aturan berikutnya masih sama dengan exercise sebelumnya. Leading note harus bergerak naik ke tonik, dan jangan lupa untuk beri indikasi garis. Kemudian fifth dapat dihilangkan jika dalam keadaan terpaksa. Sekarang saya akan menjelaskan aturan tambahan. Khusus untuk chord 6 dalam kunci minor, double the third. Maksudnya seperti ini. Sebagai contoh, dalam kunci minor progresi chord 6 ke chord 5, chord 6-nya yang di double third-nya. Dalam kunci minor, chord 6 itu berbunyi fa, la, do. Double the third artinya double nada la-nya, karena la adalah the third. Atau bisa juga dipahami dengan cara seperti ini. Chord 6 dalam kunci A minor misalnya. Jadi kunci A minor itu terdiri dari nada A, B, C, D, E, F, dan nada ketujuh G sharp, G sharp. Ya, kemudian diakhiri dengan nada A, kembali ke tonik. Kunci minor berarti tangga nada minor. Dan bunyinya adalah La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Just in case masih ada yang belum paham betul chord 6 dalam kunci minor itu seperti apa, penjelasannya seperti ini. Sebagai contoh, chord 6 dalam kunci A minor berarti chord yang dibangun di atas nada ke-6. Ini adalah nada yang pertama, nada kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Jadi dalam kunci A minor chord 6-nya dimulai dari nada F. Untuk bisa menulis chord, saya akan menulis nada lebih dari satu oktav. Jadi A, B, C, D, E, F, G sharp, kemudian masih ada nada A, B, dan C. Chord 6 dalam kunci A minor dimulai dari F, itu adalah root-nya, nada ke-6 dalam tangga nada. Kemudian third-nya adalah nada A, dan fifth-nya adalah nada C. Jadi chord 6 dalam kunci A minor adalah F, A, dan C. Double the third berarti double nada A, karena nada A adalah third. Saya akan memberi dua contoh harmoni 4 suara untuk imperfect cadence, satu dalam kunci mayor dan satu dalam kunci minor. Not yang akan saya pakai adalah minor. Saya akan mulai dengan kunci mayor dan saya memilih kunci E mayor dengan chord progresi 2-5, chord 2 ke chord 5. Dengan mengikuti petunjuk, 1. Lengkapi key signature. Key signature untuk E mayor adalah 4 sharps, 4 crash. 2. Beri indikasi chord dengan angka Romawi. Dan chord yang saya pilih adalah chord 2 dan chord 5. 3. Lengkapi suara bass terlebih dahulu, kemudian soprano dengan arah pergerakan nada yang berlawanan atau contrary motion. Pada bagian ini saya sudah menuliskan chord tones untuk chord 2 dan chord 5 dalam kunci E mayor. Chord 2 chord tones-nya adalah F crash, A, dan C crash. F crash adalah bass atau root, A adalah third, dan C crash adalah fifth. Begitupun dengan chord 5. B adalah bass, D crash adalah third, dan F crash adalah fifth. Sekarang saya akan melengkapi nada bass. Untuk chord 2 dalam kunci E mayor, bassnya adalah F crash. Kemudian nada bass untuk chord 5 dalam kunci E mayor adalah nada B. Suara bass bergerak ke atas, berarti saya akan menulis suara soprano yang bergerak ke bawah, karena arah pergerakan nada soprano dan bass harus berlawanan.
Nada soprano untuk chord 2, saya memilih nada fifth C crash, dan untuk chord 5 soprano saya memilih nada yang dekat dengan nada C, yaitu nada B. Petunjuk berikutnya, lengkapi alto dan tenor sesuai chord tones dengan mengikuti aturan-aturan harmoni 4 suara. Untuk chord 2, nada yang sudah dipakai adalah F crash dan C. Berarti nada yang masih kurang adalah nada A. Saya memilih nada A pada alto. Dan nada berikutnya adalah nada yang didouble. Dan saya memilih mendouble root. Ingat bahwa dalam kunci minor yang boleh didouble adalah root atau third. Saya memilih root untuk didouble. Untuk chord 2, rootnya adalah F crash pada suara tenor. Berikutnya, melengkapi alto dan tenor untuk chord 5. Kita perhatikan, nada yang sudah ada adalah nada B, dan nada B ini sudah didouble, sudah ada 2 nada B. Berarti nada yang masih kurang untuk chord 5 adalah D crash dan F crash. Saya akan mulai dengan nada D crash, dan saya menaruh D crash pada suara tenor, dan F crash pada suara alto. Jadi 4 suara sudah lengkap dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Bunyi chordnya seperti ini. Contoh berikutnya adalah harmoni 4 suara untuk imperfect cadence dalam kunci minor, dan saya memilih kunci D minor dengan chord progresi 6-5, chord 6 ke chord 5. Petunjuk 1, lengkapi key signature. Key signature untuk D minor adalah 1 mol, sama dengan F mayor. 2. Beri indikasi chord dengan angka Romawi. 3. Lengkapi suara bass terlebih dahulu, kemudian soprano, dengan arah pergerakan nada yang berlawanan. Nada bass untuk chord 6 dalam kunci D minor adalah bemol. Dan saya memilih bemol yang di sini. Nada bass untuk chord 5 dalam kunci D minor adalah nada A. Sekarang melengkapi nada soprano. Bass bergerak ke bawah, berarti soprano harus bergerak ke atas. Untuk chord 6, saya memilih nada D untuk soprano. Untuk chord 5, saya memilih nada yang dekat dengan nada D, yaitu nada E. Ini nada E. Jadi bass bergerak ke bawah, soprano bergerak ke atas. Petunjuk nomor 4, lengkapi alto dan tenor sesuai chord tones dengan mengikuti aturan-aturan harmoni 4 suara. Saya akan melengkapi alto dan tenor untuk chord 6. Kita perhatikan nada yang sudah ada adalah B flat dan nada D. Berarti nada yang masih kurang adalah nada F. Saya memilih nada F untuk suara alto. Berikutnya, nada yang didouble. Ingat, ada aturan khusus dalam kunci minor untuk chord 6 yang didouble bukan root-nya, tetapi third-nya. Jadi yang didouble bukan B flat, tetapi D. Di sini sudah ada nada D, dan kita butuh nada D yang kedua. Dan saya menaruh nada D pada suara tenor.
Sekarang saya akan mengisi suara alto dan tenor untuk chord 5. Kita perhatikan nada yang sudah ada adalah nada A dan nada E. Berarti yang masih kurang adalah nada C crash. Di mana saya akan menempatkan C crash? Apakah di suara alto atau suara tenor? Dengan pertimbangan bahwa nada C crash lebih dekat dengan nada D, ini nada D, dibanding nada F, maka saya memilih menempatkan C crash pada suara tenor. Berikutnya nada yang didouble. Nada yang didouble untuk chord 5 adalah root. Dan root di sini adalah nada A. Nada A saya akan tulis pada suara alto.